Karena semua orang simpen duit. Dan ini duit tidak diputar di Konsumsi. tidak untuk dikonsumsi sama sekali. Resesi itu akan datang lebih cepat, kawan-kawan. Halo, kembali lagi di Hobi Mobil TV. Kali ini bersama saya Derby dan Saya Ricky. Kok gue kayak Willis ya? Saya Ricky. Selamat datang lagi di Hobi Jam TV. iya ya nggak apa-apa, Willis. nggak apa-apa. Jadi Gue kebanyakan main sama Willis ya. bukan, tapi emang lu kan spesialisnya. Lu bisa jadi gua, bisa jadi Steven, bisa jadi Willy. Lu jadi Steven dong, jadi Steven. Gua nggak kagak ada tompelnya. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih, bro? Hari ini kita mau bahas yang lagi hits tentang resesi. Resesi ya. Yang katanya resesi. Jadi yang katanya ada sebagian YouTuber, terus ada sebagian influencer katanya Mau lebih resesi baik ya. simpen duit dulu Simpen duit. karena mau resesi. Resesi itu apaan sih, bro? Resesi itu antara reses dan si. Tapi harusnya kayak gue sih kurang ngerti juga ya. Yang intinya Gue kasih tau. Orang ya bahas resesi tuh mukanya serius, sedih. Ini mah kita ketawa-ketawa. Berarti karena kita harus menghadapi segala keadaan dengan keadaan tertawa. itu resesi, bro. Iya. kita nggak boleh terlalu sedih karena resesi. Karena menurut gua, kalau misalnya kita mau bilang resesi ya, terus dibilang suruh nyimpenin duit dulu nih. Tahun depan bakal resesi, suruh simpenin duit. Ini teman-teman pada lupa mungkin ya, atau pada nggak ngerti. Karena semua orang simpen duit. Dan ini duit tidak diputar di Konsumsi. tidak untuk dikonsumsi sama sekali. Resesi itu akan datang lebih cepat, kawan-kawan. Percayalah. Betul. Resesi itu akan datang lebih cepat. Jadi kalau bisa belanja banyakan ya. Ya maksudnya tetap harus ada, harus ada belanjanya. Betul. Mungkin simpennya juga. Cuman kalau semua orang nyimpen, terus sekarang semua orang berlomba-lomba beli dolar, ya Indonesia akan lebih cepat resesi, teman-teman. Bener dong. Tapi gue bilang ya, kalau orang resesi ya nggak mau beli mobil ya, tetap aja mau jalan kaki, bro. Iya, tetap. Makanya kendaraan. Ya susah kalau mobil itu kan kebutuhan ya. Iya, gimana dong? Gue resesi nih nggak mau beli mobil, gue jalan kaki aja ya. Tambah resesi, bro. Reses. Iya. Reses apa ya? Parises. Parises, bro. Ya kan susah juga. Bener, Rumah bener. sakit keluar duit juga, resesinya lebih cepat. Lebih cepat kalau itu. Ya kan? Ya kalau sebenarnya sih untuk kendaraan sih sebenarnya kalau untuk kendaraan yang konsumtif seperti ini sih ya mungkin belum begitu terpengaruh ya. Belum. Masih belum. Karena bagaimanapun mobil-mobil kebanyakan yang ada di mobil ini kan Mobil yang memang untuk dipakai sehari-hari lah. Yang mungkin untuk kebutuhan gitu ya. Jadi Justru kita pro resesi tuh, bro. Kalau banyak orang yang sorry ya, kalau banyak orang yang membutuhkan mobil cuman budgetnya terbatas, kita ahlinya udah paling. oh ya itu udah pasti. Di Koderbi ini paling Itu demen ya udah bikin pasti. DP ya, yang bikin showroom lain ngamuk. Ya kan DP-nya kecil amat deh DP lu sering domelin gitu kan? Ya memang sih, tapi sebenarnya banyak juga showroom-showroom yang melakukan itu. Cuman kadang Nggak terekspos. iya, cuman nggak terekspos. Giliran kita terekspos, duduk kita yang duduk orang. Jadi DP yang disetting sama Koderbi ini DP-nya sesuai dengan budget ya. Jadi mereka ini yang mungkin mau mencoba wirausaha ataupun mau coba narik Grab ya, Der ya. mau mungkin untuk nganter barang, baru mulai punya aplikasi Grab atau apa gitu kan bisa bukan, juga ya. baru mulai punya online shop mungkin. Online shop juga bisa iya, ya. kan kita butuh ngambil barang, ngambil stok, untuk ngirim barang, untuk keperluan kerja lah kalau Ya, kita. jadi emang disesuaikan DP-nya seminim mungkin dan bunganya juga lu bikin yang se-efektif mungkin. Nah, kalau Ko Ricky bilang bunga sih, kita banyak di kolom komentar yang bilang, wah setelah dikali bunga mahal. Nah, tapi kan bunga mesti bayar. Tapi kan kalau lu hitung kan lebih murah dibandingin leasing lain. Nah, saya boleh kasih pemikiran seperti ini nggak? Boleh memang bunga kita lebih mahal. Memang kalau ada yang bilang, oh karena DP saya kecil, terus kalau ambil 6 tahun bunganya besar. Sebenarnya ada yang lebih gampang. Ya gedein aja DP-nya, ambil kreditnya 2 tahun. Ya bunganya kecil. Jadi kecil ya? Jadi kecil. Karena kan kalau pinjaman Iya, banyak tapi- kan bunganya gede. Iya pasti, tapi nah kan sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada orang yang kita baru mulai usaha, misalnya dia baru punya modal sekitar 25 juta sampai 30 juta. Benar. Mau jualan baju online. Benar. Oke, terus dia harus beli mobil karena takut bunga gede. Benar. Dia DP ini mobil 25 juta. Benar. Sisa 5 juta buat beli bajunya. Benar. Ya nggak kebayar mobilnya.
Meskipun angsurannya kecil ya. Betul. Ya kan kita harus sesuaiin budget juga. Budget setiap orang itu kan berbeda-beda. Betul. Ya tapi kalau untuk konsumtif ya mungkin kalau untuk gaya-gayaan nggak perlu lah ya. Betul. Untuk ini ambil terlalu panjang atau ini ya itu sebenarnya ya pilihan. Sebenarnya ya. kita kasih kebebasan kan, nggak langsung mesti jual 6 tahun kan. Mau berapa tahun aja boleh dong. Ya bebas, cuman kan kita menghitung yang termurah aja. Yang termurah kan. Jadi dan saya itu nggak ada salahnya loh, Ko Riki. Kenapa? Saya ada satu pemikiran satu lagi nih. Menurut Ko Riki bener nggak? Gimana gitu? Misalnya kita mulai usaha, Ah. nggak mau beli mobil dulu karena bunganya tinggi. Terus Ko Riki mau nganter barang, Ko Riki naik apa? Ya Anterin pesen dari taksi online mahal juga. atau Gojek online. Mahal Ya, juga. misalnya per hari deh, setiap hari kita nganter per hari Mahal pulang juga. pergi 100.000. Iya. Satu bulan 3 juta. 3 juta jadi mahal lah. 5 tahun kemudian, apakah abang taksi itu memberikan mobilnya untuk Ko Riki? Tidak tuh. Enggak. Kan mobil itu tetap akan menjadi miliknya abang taksi. Betul. Bener kan? Betul. Tapi kalau kita bayar ini setiap hari, bayar, 5 tahun atau 6 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ini mobil menjadi milik kita. Nah, itulah pemikiran kenapa kita selalu buat di sini DP-nya murah dan kalau bisa sekalian nabung lah ibaratnya. Kan toh beli mobil ini juga ada bagian dari investasi ya kan, mobilnya tidak akan menjadi hilang. Yes. Gitu, mobilnya akan tetap ada walaupun Anda menyicil. Jadi dibandingkan Tapi kalau kita bayar Grab, mobilnya nggak dapat sih. Dapat poin doang, Bro. Dapat poin. Gue kalau naik Grab dapat poin, Bro. poin 4 tahun bisa tukerin mobil. Handphonenya kagak ada gitu. Jangan kan mobil. Dapat poin. Kita kembali ke resesi dulu nih. Kita kembali ke resesi karena kemarin waktu di Hobi Jam ya saya bicara tentang resesi nih. Gua ada ngomong sama Willis tentang resesi. Resesi itu membuat harga mobil ini menjadi naik atau turun. Nah, itu pertanyaan di Jam kemarin ada pertanyaan seperti itu ya. Sekarang di mobil. Mungkin jawabannya beda nih. Kalau di Jam gimana, kalau di mobil gimana? Mungkin bisa turun, mungkin bisa turun. Tapi sampai hari ini itu belum terjadi. Tapi seandainya turun pun barangnya jadi nggak ada tau gue bilang. Iya, pasti. Pasti. Ingat gak lu? Waktu COVID kemarin ya, harga mobil jujur ya, waktu COVID hancur. kemarin turun. Hancur. Tapi mobilnya nggak ada. Nggak ada. Ya, mobilnya nggak ada. Ya. Mau beli pun nggak ada. Ya memang lu bisa tahu kayak harga mungkin turun sampai 30% gitu. Iya, tapi nggak ada barangnya. Lu beli mau turun 30%-nya nggak ada. Nggak ada. Jadi kadang harga turun itu bukan harga turun gimana ya, karena kita bukan mau bullshit juga. Emang harga turun, cuman barangnya nggak ada gimana. Benar. Kalau itu sih gue setuju banget sih. Ya kan? Kalau Jadi- itu sih gue setuju banget. Jadi susah ya kalau ada pertanyaan, oh mau resesi, tunggu deh, ntar harga mobil bakalan turun. Ya bisa tunggu juga, mobilnya nggak bakalan dapet. Tapi jujur gue masih sangat yakin ya. Hah? Karena kita kan di mobil bertahun-tahun. Ini sudah bulan November sudah akan Habis. November ke Habis Desember tahun. itu biasanya mobil itu lumayan bagus dan harga mobil tidak mungkin turun. Nah, biasanya harga mobil itu akan turun setelah Lebaran Haji. Nah, setelah Natal ini, itu bulan 3 atau bulan 4 sudah akan puasa. Nah, 2-3 bulan sebelum puasa itu, mobil itu sudah rame. Dan Iya. mobil itu tidak pernah boleh tanya sejarahnya, bahkan pada saat COVID. Pada saat COVID, itu teman-teman boleh, ini benar-benar grafiknya ya. Pada saat COVID, bulan 3 itu turun, menjelang Lebaran, itu kan menjelang Lebaran tuh. Waktu menjelang Lebarannya harga masih belum turun. Masih belum turun. Setelah Lebarannya harga Baru baru ya? turun. Tidak mungkin selagi kita tinggalnya di Indonesia, nggak mungkin harga menjelang Lebaran itu turun, nggak mungkin. Bener. Kalau tinggalnya di Kamboja, gue nggak tahu lah ya. Soalnya gue belum pernah tinggal di Kamboja. Lagian resesi kalau gua lihat ya, gua baca di news itu gara-gara di Europe itu kan nggak ada minyak, nggak ada gas. Jadi kan mereka udah mau winter, harga gas mahal. Karena kalau kita kan emang summer terus all the time. Nah ya kalau gue baca sih seperti itu ya, tapi gue kagak ngerti. Iya kita summer panas, kalau nggak banjir. Bener. Cuman 2 doang, ya kan? Kalau banjir, Amit-amit lah jangan. kalau banjir berarti musim hujan, kalau panas berarti ya musim panas. Kalau panas musim panas, kalau panas musim panas sih. Ya kalau panas ya musim panas sih gimana? Emang panas bisa dingin, pakai es lu. Ya. Tapi bener loh, seperti mobil ini ya, Der ya. Si Calya ini ya, mana pernah turun sih? Mana pernah turun? Mana pernah turun? Naik terus. Naik terus malahan. Justru ya, ini mobil dari sebelum COVID sampai sekarang malah naik. Iya. Ini dari 2006, produksi pertama 2016. Kita jualan second ini ya, kalau untuk yang manualnya itu nggak nyampe 90. Harga kreditnya. Kalau yang Matic-nya itu nggak nyampe 100. Sekarang kayaknya udah 110, 100. Iya, makanya. Udah 100 belasan deh nih. Malah resesi malah naik, ya kan? Nggak ada. Iya. Tapi buat teman-teman yang dulu beli di Hobi Mobil pasti tahu deh angsurannya. Iya. Sama angsuran sekarang coba boleh dibandingin, buka-buka. Nah, bagi Anda yang udah pernah beli di Hobi Mobil, coba lihat. Ini harga mobilnya naik.
Nah, boleh nih kalau mau udah bosen jual lagi ke kita. Kita butuh banyak ini. Dan kita terima dengan harga sesuai naik Dan sekarang kita loh ya. hargain harga baru. Bukan harga lama. bukan harga dulu beli. Misalnya Iya. dulu beli harga OTR 90, kita tawar 85. Enggak. Pokoknya kita beli Jadi harga sesuai bisa sekarang. untung ya. Kalau dihitung dari OTR bisa untung loh. Bisa, masih bisa Bisa untung. Jadi mobil ini benar-benar mobil yang benar-benar difavoritkan banget ya sama Ya. orang. Karena irit, 7 seater. Dan ini mobil yang jujur ini mobil yang paling laku di mobil-mobil ini. Dari kita jualan malah ini paling banyak gitu. Benar. Kalia Sigra itu dulu. Kalia Sigra paling banyak di kita jualan. Paling banyak Kalia Sigra. Jadi nggak perlu takut dong resesi. Ini orang abis corona aja malah naik, abis pandemi malah naik mobilnya harganya. Nah, gua kagak ngerti dah kalau itu. Ya, terus apa yang mesti ditakutin? Makanya lu santai-santai aja kan. Iya. Mungkin banyak PHK atau apa? Kayaknya nggak ada juga, belum ada ya PHK atau segala macam. Mana ada? Nggak ada. Kayak justru ya waktu pas pandemi itu banyak PHK, malah banyak orang berwira swasta. Iya, benar. Bener loh. Bukan kita ini ya, bukan kita mensyukuri gitu ya adanya itu, tapi dengan adanya corona ini, dengan Tapi kita ada pandemi, dipaksa untuk mau menyesuaikan dengan keadaannya ya. ya kan kayak waktu itu lu jadi jualan sepeda atau apa kan Ya, itu kan membuat orang lebih kreatif ya. Justru kalau saya bilang menurut saya ya selepas pandemi ini lebih susah mencari karyawan karena Benar. udah terlalu banyak Benar. orang berwira swasta, lebih susah mencari karyawan. Benar. Saya juga dengar dari perusahaan-perusahaan teman kita ya, klien kita lebih susah mencari karyawan. Lebih susah mencari karyawan selepas pandemi ini karena mungkin banyak dari mereka sudah berwira swasta sendiri. Iya, benar. Lu Ya bisa lu bisa bikin jualan online, mungkin itu jalan. Serabi gitu kan. Iya, serabi ya kan. Bisa juga ya kan jual franchise ya kan. Ya, jual franchise Serabi ya. Bisa. Serabi online. Ada juga kan? Ada. Ada yang serabi. Tapi laku juga kan? Laku dong. Laku. Terus sekali beli serabinya banyak kan? Banyak. Banyak, ya kan? Main-main loh. Koderbi itu Serabi adalah makan favorit Koderbi. Tapi yang dikasih topping-topping gitu kan? Iya. Enak soalnya itu, gue demen. Jadi, masyarakat Indonesia tidak perlu takut dengan resesi karena resesi merupakan acuan untuk Anda menjadi wira swasta yang andal. Gue udah bisa jadi ini motivator. Iya, makanya. Jangan udah dagangnya lah. Gak usah jadi motivator, tapi udah bagus. Tapi itu benar sih, kan? tapi benar. Indonesia aja bisa ngelewatin namanya pandemi, masa resesi kita takut? Iya, kayak gampang-gampang aja ya. Iya. Oke. Kita bisa di dalam rumah nggak boleh keluar dan kita masih semua Indonesia survive sampai hari ini. Masa gini aja nggak bisa ya? Tuh, mesti bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Ayo, Indonesia semangat pasti. Indonesia. Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu komen-komennya untuk kita bikin video apa lagi. See you next time. Dadah. Bye.